Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imania, mahasiswa Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Saya dari kelas 2 R1 dengan NIM 24517010011036. Di sini saya akan menjelaskan terkait tulang, otot, dan artikulasi apa saja yang terlibat dalam gerakan melambaikan tangan dan juga melompat. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pernahkah teman-teman bertanya, apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita melakukan gerakan sehari-hari seperti melambaikan tangan, berjalan, menguap, ataupun tidur? Di balik gerakan tersederhana itu, terdapat kerjasama kompleks antara tulang, otot, dan sendi loh. Kita mulai dari gerakan melambaikan tangan ya. Walaupun tampak sederhana, gerakan ini melibatkan koordinasi dari beberapa bagian tubuh, terutama pada ekstremitas atas. Gerakan melambaikan tangan biasanya mencakup dua komponen utama, yaitu mengangkat lengan dan menggerakkan tangan ke kanan dan kiri. Mari kita lihat struktur apa saja yang terlibat. Kalau kita pikirkan, lambaian tangan itu bisa bermakna salam, perpisahan, atau bahkan tanda terima kasih. Tapi di balik makna tersebut, ada proses biologis yang sangat rumit loh. Tulang-tulang yang terlibat dalam gerakan melambaikan tangan diantaranya yaitu tulang humerus atau tulang lengan atas, kemudian tulang radius dan ulna atau tulang lengan bawah, dan tulang karpal, metakarpal, serta falang atau tulang pergelangan tangan dan jari-jari. Untuk mengangkat tangan ke atas, sendi bahu atau articulatio glenohumeralis memainkan peran yang utama. Sendi ini adalah jenis ball and socket joint yang memungkinkan gerakan rotasi bebas dan fleksibel. Sendi dan artikulasi yang terlibat dalam gerakan melambaikan tangan yaitu sendi bahu atau glenohumeral, sendi siku atau humeroulnar dan humeroradial, sendi pergelangan tangan atau radiokarpal, serta sendi interfalangeal dan metakarpofalangeal. Bayangkan, saat kita hanya menggerakkan tangan sedikit saja ke samping, ada berbagai sendi yang bergerak secara sinkron. Kalau salah satu terganggu, lambaian pun terasa kaku. Saat tangan digerakkan ke kanan dan kiri, terjadi gerakan pada sendi siku dan pergelangan tangan. Otot-otot yang berperan bekerja secara sinergis untuk menghasilkan gerakan yang halus. Otot-otot tersebut yang berperan dalam gerakan melambaikan tangan diantaranya yaitu otot deltoid untuk mengangkat lengan, otot bicep brachii untuk menekuk siku, otot ekstensor carpi radialis dan ulnaris untuk ekstensi pergelangan tangan, otot fleksor carpi radialis dan ulnaris untuk fleksi pergelangan tangan, serta otot intrinsik tangan untuk mengontrol gerakan jari dan posisi tangan. Selanjutnya, mari kita pelajari anatomi gerakan berjalan. Berjalan adalah aktivitas kompleks yang melibatkan seluruh ekstremitas bawah, koordinasi otot, serta keseimbangan tubuh. Tulang yang terlibat dalam gerakan berjalan yaitu tulang pelvis, tulang femur atau tulang paha, tulang tibia dan fibula atau tulang tungkai bawah, tulang tarsal, metatarsal, dan falang atau tulang kaki dan jari-jari kaki. Sendi dan artikulasi yang terlibat dalam gerakan berjalan diantaranya yaitu sendi panggul atau articulatio coxae yaitu sendi bola dan soket, kemudian sendi lutut atau articulatio genus yaitu sendi engsel, sendi pergelangan kaki atau articulatio talocruralis, dan sendi-sendi kecil pada kaki untuk adaptasi medan. Setiap kali melangkah, tubuh harus menyeimbangkan beban, memindahkan pusat gravitasi, dan mendorong tubuh ke depan. Bayangkan betapa sibuknya sistem otot dan sendi kita. Saat berjalan, tubuh melalui fase-fase gerakan meliputi kontak tumit, penopang beban, dorongan kaki, dan ayunan. Setiap fase ini melibatkan aktivasi otot yang berbeda.
Otot yang berperan dalam gerakan berjalan yakni otot gluteus maximus dan medius, yaitu untuk menstabilkan dan menggerakkan panggul. Otot quadriceps femoris, yaitu untuk meluruskan lutut. Otot hamstring untuk menekuk lutut dan menggerakkan paha ke belakang. Otot gastrocnemius dan soleus untuk mengangkat tumit saat mendorong. Otot iliopsoas untuk mengangkat paha, serta otot tibialis anterior untuk mengangkat jari kaki agar tidak terseret. Uniknya, semua ini tidak terjadi secara sadar loh. Otak kita sudah merancang gerakan otomatis ini sejak kita mulai belajar berjalan saat balita. Baik saat melambaikan tangan maupun berjalan, semua gerakan tersebut diatur oleh sistem saraf pusat yang mengirim sinyal ke otot melalui saraf tepi. Tanpa koordinasi antara otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan otot, gerakan tidak dapat berlangsung dengan lancar. Inilah bukti betapa luar biasanya tubuh manusia. Setiap langkah dan lambaian tangan adalah hasil kerjasama kompleks yang berlangsung dalam hitungan milidetik. Terima kasih karena setelah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.